Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Harga atau Price. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Dara Andika dan teman saya yang bernama Zakiatun Zuhra. Jadi di sini kami akan membahas yang pertama ada bagaimana peran biaya pendaftaran dan SPP dalam memengaruhi keputusan calon siswa dan memilih lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, sejauh mana pemberian beasiswa dan diskon dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi berbagai kalangan. Yang ketiga, bagaimana efektivitas skema cicilan atau bantuan keuangan dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orang tua. Dan yang terakhir ada bagaimana perbandingan antara harga yang diterapkan dengan nilai pendidikan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan harga pendidikan? Nah, harga pendidikan adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pelanggan jasa pendidikan untuk menikmati jasa pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan atau perguruan tinggi sesuai dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada pelanggan pendidikan. Nah, maksudnya di sini adalah biaya yang harus dibayar oleh siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi. Besarnya biaya ini tergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi, semakin baik kualitas pendidikan, biasanya semakin tinggi biayanya. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi biaya pendaftaran dan SPP. Biaya pendaftaran dan SPP memiliki peran penting dalam keputusan calon siswa dan orang tua dalam memilih lembaga tersebut. Biaya pendaftaran yang terlalu tinggi dapat menjadi penghalang bagi calon siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan biaya yang lebih rendah atau gratis dapat menarik lebih banyak pendaftar. Namun, dalam beberapa kasus, biaya tinggi justru menciptakan kesan eksklusivitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, SPP sebagai biaya utama yang dibayarkan secara berkala juga menjadi pertimbangan penting. Calon siswa akan menilai apakah SPP yang dibayarkan sebanding dengan fasilitas, kualitas tenaga pengajar, serta layanan akademik yang diberikan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang beasiswa dan diskon. Beasiswa adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan berbagai kriteria, seperti prestasi akademik, kebutuhan finansial, atau latar belakang tertentu. Beasiswa dan diskon berperan penting dalam membantu siswa dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Misalnya, Universitas Islam Negeri Aranegri Banda Aceh menawarkan diskon biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa tahfizul Quran. Pemberian diskon dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pendaftaran mahasiswa. Dengan ini, institusi pendidikan dapat menarik lebih banyak pendaftar, terutama dari kelompok yang mungkin tidak mempertimbangkan institusi karena ekonomi. Baik, untuk poin-poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, langsung saja masuk ke poin skema cicilan dan bantuan keuangan. Skema cicilan ini adalah cara membayar sesuatu dengan mencicil atau membayar sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu, bukan langsung membayar penuh di awal. Jadi skema cicilan dan bantuan keuangan ini, misalnya beasiswa, berperan penting dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orang tua. Nah, selain membantu secara finansial, beasiswa juga dapat meningkatkan motivasi belajar serta mendukung keberlanjutan studi. Nah, di beberapa perguruan tinggi menawarkan skema cicilan untuk mempermudah pembayaran, seperti di Universitas Islam Negeri Aranegri Banda Aceh yang memiliki program Islamic Trust Fund atau ITF guna memberikan bantuan dana darurat bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, dengan adanya skema ini, lebih banyak siswa atau mahasiswa dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani masalah biaya. Selanjutnya masuk ke poin perbandingan harga dan nilai pendidikan yang diberikan. Perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan nilai pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga mencakup evaluasi terhadap kualitas pendidikan, fasilitas, dan layanan yang ditawarkan. Ini berarti bahwa saat menilai apakah biaya pendidikan di suatu sekolah atau universitas itu wajar, kita perlu membandingkan harga yang harus dibayar dengan apa yang didapatkan. Hal ini bisa mencakup kualitas pengajaran, fasilitas, serta layanan lain seperti bimbingan akademik atau dukungan untuk mahasiswa. Jadi di sini kami akan membandingkan harga UKT 3,5 juta rupiah dengan layanan yang diberikan oleh program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Aranegri Banda Aceh. Yang pertama ada akreditasi dan reputasi prodi. Nah, program studi manajemen pendidikan Islam UIN Aranegri telah meraih akreditasi unggul dari LAMDI yang menunjukkan kualitas pendidikan yang baik dan diakui secara nasional. Yang kedua,
kualitas tenaga kependidikannya. Dosen-dosen di Prodi Manajemen Pendidikan Islam merupakan lulusan universitas ternama dalam dan luar negeri, memiliki pengalaman akademik dan profesional yang luas, serta aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga memberikan pembelajaran berbasis riset yang up-to-date. Dan yang terakhir, fasilitas yang disediakan. Program studi Manajemen Pendidikan Islam berada di bawah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kampus memiliki ruang kelas yang nyaman, lengkap dengan AC dan pencahayaan yang baik, tetapi masih terdapat kendala seperti minimnya proyektor dan ketiadaan lift di gedung perkuliahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap keseimbangan antara biaya yang dibayarkan mahasiswa dan kualitas pendidikan yang diberikan sangat penting agar nilai yang diterima sesuai dengan harapan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami pada hari ini yaitu harga dalam jasa pendidikan berperan penting dalam keputusan calon siswa dengan biaya pendaftaran dan SPP sebagai faktor utama yang memengaruhi aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan. Kebijakan seperti beasiswa, diskon, dan skema cicilan membantu meringankan beban biaya serta meningkatkan jumlah pendaftar. Selain itu, kualitas pendidikan termasuk tenaga kependidikan dan fasilitas menjadi indikator utama dalam menilai apakah biaya yang dikenakan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.